teman-teman semua, kembali lagi bersama Estu di podcast Rumah Kebangsaan Ketemu. Ketemu adalah ruang dan waktu untuk bicara, berbagi rasa, dan memahami sesama tanpa prasangka di suatu titik temu. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, namanya Diva. Diva ini adalah presiden dari Girl Up Brawijaya. Nah, hari ini bersama dengan Diva, kita akan ngobrol tentang kontribusi anak muda terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh tentang kekerasan terhadap perempuan, mungkin Diva boleh diceritakan dulu Girl Up itu sebenarnya apa sih? Apa yang menjadi misi utamanya dan bagaimana sejarah didirikannya Girl Up Brawijaya? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Diva dari Gerak Brawijaya. Sebelumnya, jadi Gerak Brawijaya ini merupakan inisiatif dari United Nations Foundation dan kita ada banyak klub di seluruh dunia dan currently ada 14 klub running di Indonesia juga. Tentunya fokusnya pada gender equality dan feminism. Nah, mungkin aku cerita dikit kali ya tentang sejarah berdirinya Gak Brawijaya. Sebenarnya ini ceritanya simpel banget. Jadi aku sama teman aku lagi ngumpul gitu di kos. Abis itu kita lagi bicara lah kayak biasa anak mahasiswa gitu kan baru pulang. Terus kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya sampai ke topik yang agak narsis kayaknya. Tapi kita ngomongin soal kenapa sih kok kita dan mungkin sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat dekat kita ini berani melakukan hal-hal baru kayak berani aktif di organisasi, ambil jabatan di organisasi, atau menyuarakan opininya, berani kayak memperlihatkan concernnya terhadap isu-isu sosial, terus kayak something just click, dan kita nyadar kalau misalnya hal itu terjadi karena kita memiliki komunitas orang-orang yang emang suportif, yang selalu ngedorong kita buat ngelakuin hal-hal baru, dan selalu ngedorong kita buat lakuin apa yang kita emang passionate about. Terus kita ngerasa wah beruntung banget kita punya teman-teman yang seperti itu, dan kayaknya egois banget kalau misalnya rasa aman, nyaman, dan rasa laki kita ini nggak dibagiin ke teman-teman perempuan lainnya di Brawijaya. Apalagi kita juga sadar kalau misalnya banyak banget perempuan di luar sana yang tentunya bertalenta, passionate about some issues, tapi mungkin emang nggak ada yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, dari situ lahirlah Gak Brawijaya yang menjadi safe platform untuk perempuan terutama dan mahasiswa juga untuk berkembang, berdiskusi, dan juga mengenai topik-topik yang masih dianggap tabu dan sulit dibicarakan di general public. Nah, kalau misi utama Gak sendiri selain menjadi safe platform, itu juga kita ingin mengenalkan konsep kesetaraan gender dan feminisme, serta yang paling penting adalah menghilangkan stigma-stigma buruk terhadap feminis itu sendiri. Oke, tadi Diva sudah menjelaskan tentang awal mula berdirinya Girl Up Brawijaya yang sebenarnya merupakan jejaring dari Girl Up Indonesia. Nah, Girl Up Indonesia ini sendiri seperti yang tadi Diva ceritakan itu merupakan inisiatif dari UN Foundation. Nah, mungkin sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh diceritakan dulu Diva gimana sih awalnya tadi Diva cerita punya inisiatif dari hasil bincang-bincang sama teman-teman di kosan, kemudian membentuk Girl Up Brawijaya itu sendiri yang merupakan inisiatif dari UN Foundation. Sebenarnya bagaimana melingkan kedua inisiatif itu dari Diva dan teman-teman, kemudian juga dari Girl Up yang sebenarnya adalah project dari UN Foundation. Jadi sebenarnya, jadi kan ini merupakan inisiatif dari United Nations Foundation. Nah, jadi dia juga punya regional club di berbagai negara. Jadi salah satunya adalah Indonesia. Nah, waktu itu abis kita ngelihat tadi, kalau kita udah realize kalau misalnya wah kayaknya kita perlu nih bikin komunitas yang jadi safe platform buat perempuan-perempuan bisa bicara dan berkembang bersama. Akhirnya kita cari apa aja sih komunitas yang bisa kita bangun di Malang yang sesuai dengan misi kita, dan akhirnya kita cari-cari dan kita ngelihat adanya Girl Up Indonesia. Dan Girl Up Indonesia juga memberikan kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk membuat klubnya masing-masing dan untuk tackle our own issue in our community. Gitu sih.
Oke, tadi menarik banget, bagaimana Diva menjelaskan tentang, koneksi dari Girl Up Brawijaya dengan, inisiatif dari UN Foundation itu sendiri. Nah, tadi ada yang menarik, yang aku lihat dari Girl Up Brawijaya ini sendiri bahwa, Girl Up Brawijaya berkomitmen untuk terbuka dalam menjalin relasi dan kolaborasi dengan komunitas lain. Nah, kalau boleh tahu menurut Diva kenapa sih menjalin, relasi dan kolaborasi ini menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan? Menurut aku salah satu hal yang paling penting adalah tujuan akhirnya. Karena tujuan akhirnya kesetaraan gender, kita juga harus nyadar kalau misalnya kesetaraan gender ini nggak bisa cuma kita doang yang setuju dan kita yang ngerasain. Pastinya teman-teman di luar sana dan di komunitas kita juga harus setuju dan juga harus merasakan bahwa kesetaraan gender ini udah dicapai. Nah, makanya dari yang aku bilang barusan, bisa dibilang kita nggak bisa berjuang sendiri dong untuk mencapai kesetaraan gender tersebut. Kita butuh bantuan teman-teman juga untuk mencapai tujuan kita. Dan juga menjalin relasi ini jadi sangat penting karena kita juga pengen tahu dong perspektif dari komunitas lain mengenai kesetaraan gender. Karena kalau misalnya di Malang sendiri, tentunya masih banyak banget pandangan yang berbeda mengenai feminisme dan kesetaraan gender tersebut. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju, dan dengan adanya diskusi dan kerjasama dengan komunitas lain, ini membuat kita lebih mengerti sebenarnya apa sih masalah yang ada di Malang dan bagaimana sih harusnya kita merangkul teman-teman di Malang agar bisa mencapai tujuan akhir kita. Dan yang paling penting juga, Gak Brawijaya kan masih dibilang sangat muda ya. Jadi kerjasama dengan komunitas lain ini memberikan kita banyak ilmu juga dan pengalaman dalam berorganisasi. Nah, berdasarkan dari tujuan yang tadi Diva sudah jelaskan, pastinya Girl Up Brawijaya ini punya beberapa program atau mungkin banyak program yang mendukung dalam pencapaian tujuan tersebut. Nah, di dalam Girl Up Brawijaya sendiri, itu sejauh ini sudah berapa banyak volunteer yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Girl Up Brawijaya, dan biasanya kalau boleh diceritakan lagi, tadi kan sudah disebutkan beberapa inisiatif program dari teman-teman Girl Up Brawijaya, termasuk juga bersama dengan jaringan Sisterhood yang ada di Nusa Tenggara Barat. Event apa lagi sih yang biasanya dikerjakan oleh teman-teman di Girl Up Brawijaya? Kegiatannya mungkin karena sekarang lagi COVID, kita sekarang fokus kegiatan online. Tapi sebelumnya kita ada kegiatan offline kayak misalnya waktu itu ada kerjasama dengan ISEC namanya Spill the Tea, di mana kita ngajak student dari berbagai negara untuk berbicara dan berdiskusi mengenai topik yang relevan terhadap kesetaraan gender dan perempuan dan pandangan mereka tentang hal tersebut, karena kan itu bakal ngasih insight yang luas banget ya terhadap gimana sih orang-orang di luar negeri itu memiliki pandangan terhadap suatu isu. Dan juga kita juga ada event Car Free Day waktu International Women's Day, di mana kita ngebawa figur-figur yang menurut kita sangat inspiratif dan apa aja sih yang bisa dipelajari dari perjuangan mereka. Itu juga mengenalkan konsep kesetaraan gender ke teman-teman yang ada di CFD. Lalu kalau untuk webinar, kita juga baru aja menyelenggarakan webinar yang mengenalkan konsep feminisme, dan juga waktu itu kita ada webinar juga tentang abusive relationship. Selain itu juga tadi sih yang campaign, jadi kita ada campaign yang raising awareness tentang isu period poverty dan menstrual hygiene. Nah, kita juga ada kegiatan donasi juga. Salah satunya adalah Peduli Banjir Jakarta yang tahun 2020 dan juga COVID-19 donasi untuk ID Malang. Terus sebenarnya ini juga jadi pertanyaan sih, kok komunitas feminisme malah masuk ke ranah yang lain, kayak donasinya kok malah banjir sama COVID-19, tapi itu adalah salah satu hal yang pengen dijunjung oleh Gak Brawijaya, karena kita pengen perempuan ini lebih proaktif dalam berbagai bidang isu di masyarakat. Jadi kita pengen increasing women role in every issue and contribute to society. Nah tadi kalau kita dengar udah banyak banget ya bentuk-bentuk kegiatannya, mostly mungkin targetnya anak muda juga ya di saya. Nah ini menarik karena kemarin, hari ini tanggal 26 ya, kemarin tanggal 25 itu baru aja kita memperingati Hari Internasional
anti kekerasan terhadap perempuan, dan dalam 16 hari ke depan kita ada biasanya kita ada kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sampai tanggal 10 Desember nanti. Nah, kalau boleh tahu tahun ini Girl Up Brawijaya apa nih planningnya untuk kampanye 16 hari atau International Women's Day kemarin di tanggal 20. Nah, untuk Girl Up Brawijaya sendiri, kita tentunya bakal menggunakan online platform kita untuk raising awareness on issues yang emang perlu diketahui oleh masyarakat. Salah satunya kemarin kita untuk merayakan Women's Day dan hari-hari lainnya, kita juga mempromosikan mengenai konsep dari intersectional feminism, biar teman-teman juga tahu kenapa sih intersectional feminism itu perlu, kenapa sih ternyata struggle yang dialami oleh perempuan ini berbeda-beda tergantung kondisinya. Nah, tadi menarik banget yang sudah dijelaskan oleh Diva, kenapa kesetaraan gender itu sangat penting, karena sebenarnya kesetaraan gender itu masuk ke semua isu dan berkaitan erat juga dengan isu kekerasan terhadap perempuan yang hari ini kita bahas. Tadi Diva juga sempat cerita bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama itu melawan patriarki dan seksisme yang merupakan sumber dari segala sumber kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang kedua, meningkatkan perekonomian perempuan yang akan secara langsung berkontribusi mengurangi kekerasan domestik. Kemudian juga yang ketiga, ini poin yang paling menarik menurut aku, untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik atau pembuatan kebijakan. Nah, berkaitan dengan hal itu, Diva, aku mau ngobrol sedikit nih soal RUU PKS. Nah, tahun ini kan untuk kesekian kalinya kita dibuat kecewa lagi karena rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya itu justru ditarik mundur dari program legislasi nasional atau prolegnas prioritas di tahun 2020 ini. Nah, menurut pandangan Girl Up Brawijaya sendiri atau Diva pribadi, ada nggak sih keterkaitan antara ditarik mundurnya regulasi ini dengan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia? Mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku mau kasih quotes dulu dari Cheris Kramare yang ngomong kalau misalnya feminism is a radical notion that women are human beings. Dan ini bisa dibilang memperlihatkan masalah yang Girl Up Brawijaya hadapi, dan aku yakin juga teman-teman lainnya yang hadapi di luar sana. Jadi salah satu hal kenapa kita tuh masih perlu mempromosikan feminisme ini, karena masih banyak banget stigma buruk dan miskonsepsi terhadap kata-kata feminis dan feminisme sendiri. Jadi anggap aja nih, kalau put it simply, kita mau ngomongin equal access to education dan opportunities. Aku yakin kalau misalnya kita ngomongnya cuma kita mensuarakan equal access untuk edukasi, teman-teman di luar sana siapapun itu pasti bakal setuju. Ya siapa sih, ya kali manusia nggak boleh dibeda-bedain, maksudnya nggak boleh sekolah, ada yang nggak boleh sekolah, ada yang boleh sekolah, ada yang bisa kerja, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya kita taruh kata-kata feminis di depannya, orang-orang pasti ada aja yang bakal gak setuju, karena udah ada stigma buruk dan miskonsepsi terhadap feminis dan feminisme itu sendiri. Jadi itu kenapa hal ini sangat penting untuk kita bicarakan. Dan salah satu misi utama Girl Up Brawijaya sendiri ini kan untuk membuat lingkungan Brawijaya ini tuh aman untuk perempuan, laki-laki, siapapun itu bicara kalau misalnya, oh iya aku feminis, karena I believe that women are human beings. Jadi itu dia kenapa hal itu sangat penting, karena masih banyak teman-teman yang salah kaprah tentang feminisme. Kalau misalnya kita ngomong feminis, kesannya kita ngomongin, oh itu perempuan yang marah-marah ya, atau misalnya perempuan yang benci laki-laki, atau misalnya, itu kan gak sesuai sama agama. Padahal kan apa yang kita, tujuan akhir dari feminisme sendiri ini merupakan kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan ini bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan, dan memastikan apa yang mereka inginkan dan lakukan ini tidak terhalang oleh peran dan harapan gender, maupun itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di parlemen. Jadi, nah itu makanya itu kenapa feminisme ini masih perlu dibicarakan. Selain itu juga, sebenarnya banyak banget pertanyaan yang datang kalau misalnya kita bikin talk show atau webinar, atau misalnya teman-teman aja yang kayak nge-PC, nanya, buat apa sih sebenarnya kita masih nyuarain feminisme? Kan di zaman sekarang
cewek-cewek udah bisa sekolah, udah bisa voting, udah bisa masuk ke bidang politik, udah bisa jadi ketua OSIS, udah bisa ini itu. Tapi menurut aku sendiri itu kayak bisa dibilang pandangannya belum luas karena kita ini adalah orang-orang privilege di mana komunitas kita dan perempuan-perempuan di sekeliling kita ini memiliki orang-orang yang suportif dan yang membuat mereka bisa sekolah, bisa melakukan apa yang mereka mau. Tapi kita nggak melihat di luar komunitas kita ini ternyata masih banyak loh orang-orang yang masih denied access to healthcare atau misalnya education. Dan misalnya nggak bisa masuk ke bidang politik karena misalnya ada faktor struktural dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih banyak banget yang harus kita perjuangkan dan harus kita suarakan, itu sih. Oke, menarik banget. Dari tadi Diva selalu menyebutkan kata-kata feminis atau feminisme yang menjadi salah satu tujuan utamanya Girl Up Brawijaya sendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender. Nah, kalau kita bicara tentang kesetaraan gender itu pasti tidak bisa lepas dari teman-teman aktivis feminis gitu. Nah, kalau Girl Up Brawijaya sendiri kemarin kan aku sempat lihat-lihat juga nih di Instagramnya banyak juga memberikan campaign atau edukasi melalui media sosial tentang beragam jenis feminisme misalnya. Nah, menurut Diva dan teman-teman di Girl Up Brawijaya, kenapa sih feminisme ini menjadi perhatian khusus dan penting untuk disebarluaskan ke masyarakat? Nah, sebenarnya yang paling mudah untuk diomongi adalah kesetaraan gender ini kan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Kayak bakal aneh kalau misalnya kita membedakan manusia berdasarkan apapun itu dan membuat mereka denied access to basic human needs. Sama balik lagi, tujuannya ini penting untuk semua orang karena tujuan keseluruhan dari kesetaraan gender adalah masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Selain itu, kalau kita mau ngomongin ekonomi juga, coba kita bayangin setengah populasi kita ini adalah perempuan. Jadi sayang banget gak sih kalau misalnya setengah dari populasi kita ini nggak dapat akses yang sama ke edukasi dan opportunities dan healthcare yang akhirnya bikin mereka ini nggak produktif. Dan sama aja kita menyia-nyiakan potensi lebih dari setengah populasi dunia. Tapi coba kita bayangin kalau misalnya semua dapat hak yang sama dan akses yang sama, berarti perempuan di seluruh dunia ini, setengah populasi kita ini akan lebih produktif dan tentunya akan membantu pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. Nah, kalau ngomongin kesetaraan gender dan kekerasan pada perempuan, jadi mungkin aku bisa highlight 3 faktor yang aku mengerti. Yang pertama, kesetaraan gender ini kan telah menjadi bagian penting dari pencegahan kekerasan karena dia melakukan intervensi terhadap pandangan patriarki dan seksis yang akhirnya melegitimasi kekerasan yang memastikan dominasi dan superioritas laki-laki. Juga gender stereotypes yang ada ini juga ingin dihilangkan oleh kesetaraan gender karena ada gender stereotypes di masyarakat seperti ekspektasi maskulinitas dan feminitas yang seperti cowok ini harus agresif, dominan, sedangkan kalau cewek ini harus submisif, lemah lembut dan nurut yang akhirnya menjustifikasi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu adanya inequal access to education dan economic opportunities yang tentunya ingin dihilangkan oleh kesetaraan gender ini bisa meningkatkan tingkat kekerasan seksual karena kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan ini dapat meningkatkan terjadinya gender-based violence yang termasuk juga prostitusi paksa. Nah, selain itu juga faktor politik. Tentunya yang kita perjuangkan ini kan adanya representasi perempuan di bidang politik. Nah, sedangkan kalau di mana perempuan tidak mendapatkan akses yang sama dalam politik, ini membuat lebih sedikit kesempatan untuk membentuk diskusi dan mempengaruhi perubahan kebijakan atau untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan berbasis gender dan mendukung kesetaraan gender itu. Oke, menarik banget. Tadi kita sudah ngobrol tentang feminisme dan kesetaraan gender. Nah, kalau kita ngomongin soal kesetaraan gender, itu pastinya kita juga nggak bisa lepas dari salah satu poin dalam Sustainable Development Goals atau SDG, terutama poin nomor 5 ya, tentang kesetaraan gender. Nah, menurut Diva sendiri, kenapa sih kesetaraan gender itu sangat penting untuk dicapai dan
ada nggak sih sebenarnya keterkaitan antara kesetaraan gender, pencapaian kesetaraan gender dengan kekerasan terhadap perempuan? Sebenarnya menurut aku partisipasi politik perempuan dalam politik ini sangat penting ya. Hal ini kan berhubungan juga dengan pengaruh pengambilan keputusan yang membuat kebijakan publik yang peka terhadap kebutuhan perempuan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin representasi politik juga, di Indonesia sendiri kan udah ada affirmative action, kuota 30% bagi caleg perempuan. Tapi dalam prakteknya, angka ini masih tidak terpenuhi. Nah, rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik ini mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan ini kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik. Karena sejumlah keputusan politik yang dibuat ini cenderung berwatak maskulin dan juga tidak peka terhadap gender. Sementara sebagian besar keputusan yang diambil ini selalu melibatkan dan mempengaruhi kehidupan perempuan. Jadi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup kita semua. Selain itu, kita juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada kepentingan politik di dalamnya yang menyebabkan dikesampingkannya isu-isu perempuan. Nah, adanya representasi perempuan yang lebih banyak dalam politik tentunya dapat memperluas agenda politik dengan isu-isu perempuan dengan berbagai cara, seperti mengajukan undang-undang, lalu memperkenalkan isu-isu perempuan dalam debat parlemen, dan perspektif perempuan dalam perdebatan ini juga sangat penting saat membuat topik atau sudut pandang yang dapat diterima secara politis. Nah, tapi ada hal penting juga yang bisa kita omongin sih kalau misalnya ngomongin representasi perempuan dalam politik, karena kita nggak bisa lupain kalau misalnya kita masyarakat dan pemangku jabatan juga harusnya memiliki nilai-nilai kesetaraan gender dalam diri kita, karena kita membutuhkan perempuan yang memang menjunjung nilai kesetaraan yang holistik dan interseksionalis, sehingga representasi perempuan di politik dapat mengedepankan kebijakan yang mendorong kesetaraan. Kalau enggak, ya balik lagi ke kebijakan yang kita dorong akhirnya tidak terrepresentasikan dan juga tertahan. Jadi tapi hal penting juga, partisipasi politik ini tuh nggak cuma datang dari pemangku jabatan atau representasi yang kita lihat di DPR, tapi juga dari organisasi dan komunitas, gerakan, dan masyarakat yang dapat mendesak DPR dan pejabat lainnya untuk membuat kebijakan yang ramah akan gender. Terus kalau ngomongin RUU PKS juga, sebenarnya sangat sedih banget sih, karena balik lagi RUU PKS ini kan mengatur bisa dibilang suatu hak asasi manusia lah yang udah fundamental juga, hak hidup, hak kesehatan, hak kebebasan, hak keamanan pribadi. Tapi sedih banget karena hal ini dijadikan bahan perdebatan politik. Dan juga satu hal lainnya adalah RUU PKS ini kan gak cuma untuk perempuan. RUU PKS ini untuk semua korban kekerasan seksual. Apalagi bentuk fenomena ini kan fenomena iceberg, yang kita nggak tahu apakah berapa sebenarnya jumlah aslinya, dan apakah laki-laki juga memiliki tingkat tinggi dalam kekerasan seksual. Ya, jadi harusnya isu ini kita lihat sebagai isu bersama yang tentunya akan membantu siapapun korbannya. Nah, ngomongin tentang RUU PKS, sebenarnya menjadi harapan kita bersama adalah ketika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka akan ada regulasi turunan yang mengikutinya, seperti regulasi untuk penanganan kekerasan seksual di wilayah institusi pendidikan atau di tempat kerja. Nah, Girl Up Brawijaya sendiri kan merupakan organisasi yang bergerak di dalam kampus ya, organisasi kampus. Nah, bagaimana Girl Up Brawijaya melihat kondisi kekerasan seksual di wilayah kampus di Indonesia? Karena kalau kita ingat, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan dengan kasus nama baik kampus. Nah, bagaimana Diva melihat perkembangan kondisi kampus di Indonesia dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayahnya? Menurut aku sangat ironis sih, dan budaya itu emang harus sangat diubah, karena menurut aku nama kampus ini akan baik jika penanganan dan pencegahan kekerasan seksualnya ini tegas. Jadi langsung pemberhentian sivitas akademia yang menjadi pelaku, bukannya malah diumpetin dan diselesaikan secara kekeluargaan agar nama kampus tetap baik.
Jadi itu menurut aku hal-hal yang sangat amat ironis. Nah, mengenai perkembangan juga, karena sekarang udah ada media, kasus-kasus kekerasan seksual ini dapat dibawa ke media sosial untuk mendapatkan perhatian kampus. Ini juga jadi amunisi utama untuk mendesak kampus-kampus agar menciptakan peraturan yang tegas mengenai kekerasan seksual. Tapi di sisi lain, balik lagi, sangat menyedihkan karena kita harus menargetkan nama baik kampus untuk mendapatkan aksi dari rektor dan pemangku jabatan. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk menjawab perkembangan, slowly but sure, bisa dilihat dari beberapa kampus seperti UI yang udah punya standar operasional penanganan kasus kekerasan seksual, ada juga peraturan rektornya UGM, peraturan rektor UNPAD, dan juga UB sendiri yang sedang menyusun policy brief. Tapi hal ini masih bisa dibilang jauh dari tujuan akhir, di mana kampus ini harusnya menjadi tempat aman dari kekerasan seksual. Dan ini bukan cuma ngomongin soal peraturan aja, tapi harus implementasinya juga. Dan juga sarana yang diberikan oleh kampus, kayak misalnya lampu jalan. Hal yang sebenarnya sangat simpel, tapi kadang suka kampus dan kita sendiri sebagai sivitas akademia ini lupain kalau misalnya lampu jalan ini bisa memberikan rasa aman bagi perempuan dan mahasiswa-mahasiswa lainnya saat malam hari. Atau misalnya adanya CCTV yang memadai, satpam, habis itu diskusi dari kampus yang mengenai kekerasan seksual, gender equality, dan juga tentunya aksi-aksi dari kampus yang dapat membantu menghilangkan budaya victim blaming dan mengutamakan nama baik kampus yang membuat survivor ini jadi takut untuk berbicara. Jadi menurut aku sih terkuaknya kasus nama baik kampus ini harusnya dapat menjadi wake up call kepada kampus di Indonesia mengenai urgensi dari masalah kekerasan seksual di kampus. Nah, itu dia tips dari Diva untuk teman-teman muda yang mungkin mau berkontribusi tapi masih ragu-ragu. Bisa dicoba beberapa tipsnya tadi. Yang pertama adalah untuk mengedukasi diri sendiri, karena itu yang menurutku juga paling penting. Kita tidak akan bisa memberikan pemahaman kepada orang lain ketika kita belum mengedukasi diri sendiri. Dan yang kedua, sebenarnya untuk berkontribusi kita bisa memulai dari hal-hal yang simple, misalnya berkampanye lewat media sosial kita, memanfaatkan privilege yang kita punya. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita di sore hari ini, Diva, aku mau minta 1-2 patah kata. Apa pesan Diva untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Ketemu kali ini? Mungkin teman-teman harus semangat menyuarakan apa yang teman-teman believe in. Mungkin kita ngerasa kayak siapa sih kita, cuma mahasiswa doang, atau misalnya cuma satu suara, cuma satu share story, tapi that matters. Dan sebenarnya banyak banget teman-teman di luar sana yang masih perlu bantuan kita. Dan kita sebagai anak muda, apalagi mahasiswa yang tentunya punya privilege yang sangat besar, harus menggunakan privilege kita untuk membantu dan berkontribusi juga pada masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oke, Diva, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan ngobrol bareng kita dan teman-teman di podcast Rumah Kebangsaan. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di edisi podcast Ketemu selanjutnya. Terima kasih.